Salam, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Mona Lisa Vanggidaidetan dari Jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan, agar benar-benar kita memaknai hari ini sebagai hari anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami bersyukur atas semua apa yang Tuhan lakukan bagi tiap-tiap kami. Hari ini, sebelum kami mengawali akan seluruh aktivitas yang dipercayakan Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar biarlah Tuhan firman ini boleh mendapat bagian di dalam kehidupan kami, ya Allah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27, dan saya akan membacakan ayat yang pertama bagi kita. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengawali akan perenungan ini dengan tema kita, yaitu jaminan keadilan. Seorang pakar hukum di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Jacob Elvianus Sahetapi, dia pernah berkata bahwa meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran pasti akan mengalahkannya. Profesor Sahetapi mengatakan ini karena keprihatinannya terhadap penerapan hukum yang seringkali bersifat tebang pilih. Penerapan hukum seolah-olah dikebiri hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat orang-orang yang tidak menerima keadilan di hadapan hukum, padahal itu merupakan hak mereka sebagai warga yang bernegara. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah fenomena yang kita hadapi. Dalam segala lini kehidupan, terkadang dengan sangat transparan kita dipertontonkan dengan sebuah keadilan yang sering membuat kita hanya bisa menggelengkan kepala. Sebab tidak ada ruang lagi bagi kita untuk bisa bersama-sama memperbaiki keadilan yang tidak adil tersebut. Saya tidak perlu untuk memberikan contoh, karena dalam segala platform berita kita bisa menemukan kejadian-kejadian tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, praktek keadilan yang tidak adil ini sudah berlangsung sangat lama. Coba kita memperhatikan dengan teliti. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengingat akan Esau dan Yakub dengan kisah mereka. Ada juga Kain dan Habel dan seterusnya. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Yesus menerima pengadilan yang tidak adil karena kepentingan golongan tertentu. Dan semua praktik itu diceritakan dengan sangat detail dalam Alkitab. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka pada saat ini kita akan bersama-sama melihat apakah Rasul Paulus juga menerima keadilan di Kaisarea ataukah tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan dikatakan bahwa dari jeratan orang-orang Yahudi di Yerusalem, Paulus dipindahkan ke Kaisarea atas perintah kepala pasukan karena mendengar siasat orang-orang Yahudi yang ingin menjebak dan membunuh Paulus sebelum ia diperhadapkan di depan mahkamah
agama Yahudi. Tapi ternyata Bapak Mama Saudara-saudara, walaupun sudah diantar ke Kaisarea 5 hari setelah itu, Paulus kembali lagi diperhadapkan dalam sebuah pengadilan. Karena gubernur yang berkuasa pada saat itu yang bernama Felix, dia menerima tamu, yaitu Ananias si mahkamah agama Yahudi dari Yerusalem, bersama dengan pengacaranya yang bernama Tertulus. Mereka datang untuk menyampaikan dakwaan kepada Paulus yang pada saat itu berstatus sebagai seorang tahanan. Gubernur Felix ini kemudian memanggil Paulus untuk mendengarkan dakwaan terhadapnya. Tetapi di sini, di awal-awal, Gubernur Felix ini masih mempraktekkan keadilan. Karena dia masih memberi kesempatan kepada Paulus untuk memberikan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat menarik kisah ini. Di awal sebelum Tertulus si pengacara ini menyampaikan tuduhan atau dakwaan kepada Paulus, dia mempraktekkan satu praktek yang bisa dikatakan bahwa praktek itu tidak mendatangkan satu hal yang menguntungkan bagi Paulus. Bahwa untuk mendapatkan hati Felix agar menerima semua dakwaan dan menyatakan Paulus bersalah, maka sebelum mengungkapkan dakwaan kepada Paulus, si pengacara bayaran ini memuji-muji Felix bahwa dia adalah seorang gubernur atau seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Dia adalah gubernur yang baik. Dia ini gubernur yang bermurah hati kepada rakyat dan sejumlah puji-pujian lainnya. Untuk itu setelah dia mengambil hati sang gubernur dengan pujian, barulah si pengacara ini menyampaikan 3 dakwaan palsu yang ditujukan kepada Paulus lewat pengajarannya kepada orang banyak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pengajaran Paulus yang dilakukan di Yerusalem itu dianggap membahayakan karena bisa menimbulkan kekacauan di seluruh negeri. Bahkan dianggap sebagai penistaan atas bait suci Allah. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Gubernur Felix ini di awalnya dia adalah orang yang sangat bijak, sehingga dia juga memberikan keadilan kepada Paulus untuk melakukan pembelaan bagi dirinya atas 3 dakwaan tersebut. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa karena Felix ingin mendengar apa penjelasan Paulus atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa keadilan itu masih didapati oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pada ayat 11 sampai ayat yang ke-20 dapat kita baca secara teliti pembelaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana ia mengatakan bahwa kedatangannya di Yerusalem pada waktu itu untuk beribadah, dan juga saat itu dia membawa persembahan diakonia yang dia tujukan bagi kaum sebangsanya. Tetapi sangat aneh bagi dia, karena ketika dia sedang beribadah di dalam bait suci, tiba-tiba orang banyak datang untuk menangkap dia. Papa Mama Saudara-saudara, dalam proses pembelaan dirinya, Paulus benar-benar memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tentu dengan dituntun oleh Roh Kudus, Paulus menjelaskan dengan cermat untuk menangkal semua dakwaan Tertulus. Paulus memulai dengan bertanya, apa yang salah padanya ketika dia melakukan pengajaran di Yerusalem? Pertanyaan tersebut juga diikuti oleh pernyataan berikutnya, bahwa apakah mungkin yang disebut dengan kesalahan itu adalah pengajarannya tentang pengharapan akan kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang yang tidak benar? Paulus mengatakan bahwa pengajaran tersebut dilakukannya sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, maksud dari pernyataan jalan Tuhan dalam pernyataan Paulus ini adalah jalan keselamatan yang disediakan oleh Kristus bagi semua orang.
Kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan tentang konsep jalan Tuhan Paulus ini adalah kata hodos, yang berarti suatu jalan setapak. Bapak Ibu saudara-saudara, orang percaya perjanjian baru, mereka melihat keselamatan dalam Kristus bukan saja sebagai pengalaman untuk diterima, tetapi keselamatan dalam Kristus itu juga sebagai jalan untuk ditempuh dalam iman dan persekutuan dengan Kristus. Dan jalan untuk sampai kepada Kristus itu selayaknya jalan setapak, jalan yang sangat sempit. Tetapi jalan itu harus ditempuh untuk memasuki keselamatan terakhir pada masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pembelaan Rasul Paulus tersebut mementahkan semua tuduhan tertulus sehingga Felix sang gubernur ini tidak mendapati kesalahan apapun kepada Paulus. Namun sang gubernur tidak berani menjatuhkan vonis bersalah atau vonis bebas kepada Paulus, karena sekalipun ia memahami dengan baik jalan Tuhan, sekalipun dia memahami dengan baik konsep pernyataan jalan Tuhan yang diungkapkan oleh Paulus, tetapi Felix tetap tidak bisa mengikuti perkataan Injil. Sebab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur, Felix juga banyak melakukan praktek dosa. Dia sering menerima suap, dia juga memiliki banyak istri dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu maka Felix menunda menetapkan vonis yang jelas bagi Paulus selama 2 tahun agar ia tidak terbeban dengan diri dan juga jabatannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, selama 2 tahun Paulus hidup sebagai seorang tahanan di dalam penjara tanpa vonis yang jelas. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata Paulus tidak mendapatkan keadilan yang adil di Kaisarea. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita juga bertemu dengan praktek-praktek keadilan yang tidak adil. Tetapi dengan mengutip perkataan Profesor Sahetapi dan merenungkan perjalanan hidup Rasul Paulus saat di Kaisarea, kita mendapatkan kepastian bahwa terkadang kebohongan itu terlihat memakai baju kebenaran. Terkadang kita difitnah dengan hebat padahal kita berada pada posisi yang benar, ya. Terkadang kita ditempatkan pada kursi pesakitan, padahal tidak ada kesalahan satupun yang kita lakukan. Bahkan terkadang dunia menjerumuskan kita pada posisi tertuduh, padahal kitalah korbannya. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi itu semua terjadi dan bukan hal baru dalam kehidupan di dunia ini. Sebab fenomena playing victim dia sangat mendarah daging sejak manusia pertama ada di muka bumi ini sampai dengan sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk itu maka dengarlah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa jika kita terus melangkah pada jalan Tuhan seperti perkataan Paulus, maka Tuhan menjamin keadilan bagi hidup kita dan juga keturunan kita. Jangan takut untuk diperlakukan tidak adil. Jalani saja, karena tidak akan selamanya engkau akan diperlakukan demikian. Sebab Tuhan yang adalah penjamin keadilan itu akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kita yang mengikuti jalannya. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa yang benar akan selalu menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Untuk itu, maka percayalah, sebab keadilan itu pasti selalu ada. Itu jaminan yang Kristus janjikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, dan juga bagi saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan permohonan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa hari ini kebenaran firman dinyatakan bagi kami. Bahwa praktek ketidakadilan itu seringkali ada di sekitar kami ya Tuhan. Seringkali itu juga membuat beban dalam hidup kami. Tetapi hari ini firman-Mu memberi penguatan bagi kami. Bahwa jaminan keadilan di dalam Tuhan itu ya dan amin. Engkau yang akan menyatakan keadilan itu bagi kami. Jika di dalam hidup ini Tuhan, kami banyak sekali mengalami keterpurukan karena keadilan yang tidak adil tersebut. Tolong kami Tuhan, agar biarlah dengan Roh-Mu yang kudus, kami benar-benar memahami akan bagian firman ini, dan kami boleh mengimaninya. Untuk selanjutnya, kami pun boleh menjadi pelaku keadilan bagi sesama kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk kami semua yang akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dalam hikmat Tuhan, di dalam tuntunan penyertaan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami yang dipercayakan kekuatan dan kesehatan ini melakukan semua aktivitas kami dengan melihat kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Masehi Injili di Timur, untuk Klasis Kota Kupang Timur, bahkan untuk jemaat Tuhan. Allah memberkati akan karya-karya pelayanan kami. Biarlah melalui itu semua, ya Allah, Injil-Mu terus disebarkan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Allah memberkati akan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka melakukan semua tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga kami semua yang adalah warga gereja dan juga adalah warga negara, kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita melalui kepemimpinan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini sembahyang dan ungkapan syukur kami. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami sampai kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Salam.